Sijine malu nanti. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi ta'ala min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Fa inna asdaqal hadits kitabullah wa khairal hadyi hadyu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarral umur muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ikhwanil kiram fid din rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, kita selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena rahmatnya, karena nikmatnya, karena taufiknya kita kembali bisa bersama-sama berkumpul bersama-sama, kemudian kita meniti jalan menuju surga. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah." Barang siapa yang menempuh satu perjalanan yang mana perjalanan itu untuk menuntut ilmu, maka Allah akan jalannya menuju ke surga. Syukur kepada Allah Ta'ala dimudahkan belajar ilmu, khususnya ilmu agama ini. Kemudian salawat dan salam selalu kita curahkan kepada baginda kita, rasul kita, qudwah kita, Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang beliau juga bersabda khairukum, ya, yang beliau bersabda man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din. Barang siapa yang Allah Subhanahu wa taala kehendaki kebaikan, maka Allah Subhanahu wa taala akan pahamkan dia tentang ilmu agama. Ikhwanil kiram fid din rahimakumullah. Kita akan melanjutkan pembahasan yang sudah kita bahas, yaitu tentang urgensi pentingnya mempelajari, membahas tentang akhirat. Alhamdulillah, kita sudah membahas mulai dari kemudian ya kematian, kemudian kebangkitan, kematian, kemudian di alam barzah, kemudian alam akhirat, sampai kemudian kita membahas tentang masalah surga. Termasuk beriman kepada hari akhir adalah beriman dengan surga. Dan kita sudah membahas tentang masalah surga, kenikmatan-kenikmatannya yang Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan mala ainun ra'at wala udhunun sami'at wala khatra ala qalbil bashar. Meskipun kita gambarkan betapa indahnya, betapa ya megahnya surga, itu semuanya yang kita gambarkan, yang ada dalam hadis, yang ada dalam ayat-ayat Al-Quran, tidak seperti di dalam surga 100%. Karena masih banyak yang belum dijelaskan. Dan kemudian kita sekarang akan membahas tentang masalah api neraka, yang mana setiap hari kita selalu berdoa, memohon kepada Allah Subhanahu wa taala supaya kita dijauhkan dari api neraka.
sampai kita hafal. Di antara doa yang sering kita baca adalah doa sapu jagat. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ya Allah, berikanlah kami semuanya kehidupan yang baik di surga, kehidupan yang baik di dunia. Kemudian jagalah kita semuanya dari azab api neraka. Bahkan Nabi kita sallallahu alaihi wasallam itu menganjurkan kita sampai sehari itu mungkin lebih dari 5 kali. Di setiap kita sholat, di setiap kita bertasyahud akhir, itu Nabi menganjurkan kita untuk berdoa kepada Allah supaya kita dihindarkan dari api neraka. Allahumma inni a'udzubika min adzabil qabri. Ya Allah, jauhkanlah aku dari azab kubur. Setelah itu apa? Kita dianjurkan untuk berlindung kepada Allah dari panasnya api neraka jahanam, yang memang sangat panas luar biasa. Oleh karenanya kita dianjurkan untuk selalu berlindung kepada Allah dari panasnya api neraka. Karena sejatinya kita nggak akan kuat untuk kemudian merasakan azab siksa neraka. Bayangkan jamaah, kemarin kita mendengarkan berita yang viral, seorang polisi membakar polisi. Ketika dibakar dalam kondisi diborgol, disiram bensin, ditakut-takutin, kemudian ternyata kebakar. Dan ketika itu berteriak-teriak, betapa sakitnya, betapa panasnya. Itu baru api neraka, api dunia ya. Begitu juga nanti ketika di neraka, para penghuni neraka itu mereka berteriak-teriak, wahum yastarihuna fiha. Mereka berteriak-teriak. Kenapa? Karena kepanasan. Wahum yastarihuna fiha rabbana akhrijna na'mal salihan ghairal ladzi kunna na'mal. Saking panasnya, yang kata Nabi SAW, narukum, neraka kalian sekarang ini ya, yang sekarang kalian rasakan ini dengan api neraka besok itu jauh ya. Bedanya jauh. Kalau seandainya api yang membakar diri kita di dunia ini kita nggak kuat dan kita berteriak-teriak, maka penghuni neraka nanti berteriak-teriak dan mereka minta supaya kemudian dikeluarkan dari api neraka. Wahum yastarikhuna fiha, maka akan ada teriakan-teriakan yang mungkin berbeda-beda karena setiap azab api neraka bertingkat-tingkat sebagaimana surga. Itulah maha adilnya Allah. Kalau Allah berikan ya, Innallaha a'adda mi'atu darajah. Sesungguhnya Allah mempersiapkan 100 derajat surga untuk orang-orang mukmin, untuk para mujahid. Maka Allah juga siapkan hukuman azab berupa api neraka ini juga bertingkat-tingkat. Kalau surga ada darajat, maka neraka ada darokat ya. Berteriak-teriak mereka. Ketika mereka berteriak-teriak minta dikeluarkan, awalam nu'ammirukum ma yatadzakkaru fihi man tadzakkar. Bukankah kami sudah berikan kalian umur yang cukup supaya kalian kemudian berpikir, beramal? Maka nggak bisa keluar. Begitu mereka sudah hakul yakin nggak bisa keluar, maka mereka minta supaya diistirahatkan. Masya Allah ya. Walladzina kafaru lahum naru jahannam. Orang-orang kafir mereka mendapatkan api neraka. La yuqda 'alaiha fayamutu wa la yukhaffafu 'anhum min 'adzabiha. Mereka tidak akan kemudian diringankan. Mereka minta supaya diringankan, enggak diringankan. Fadzuqu falan nazidakum illa 'adzaba. Maka terimalah, enggak akan ya
kalian menerima kecuali tambahan dan tambahan dan tambahan azab. Minta diringankan, minta dikeluarkan, nggak ada kata keluar. Minta dikurangi, nggak ada kata kurang. Yang ada tambah, tambah, tambah dan tambah. Begitu kalau azabnya tambah, bayangkan kalau kemudian orang itu di penjara kan mungkin ada selesainya. Nah kalau ini kekal selama-lamanya, naudzubillah, bagaimana? Sudah minta kekurangan nggak dikurangi, minta dikeluarkan nggak bisa keluar, maka apa yang terjadi? Karena panasnya api neraka, mereka kemudian mengatakan, ya Malik, liyaqdi alaina rabbuk. Wahai malaikat Malik, mintalah kepada Allah, mintalah kepada Tuhanmu supaya kami dihabisin saja. Jangan seperti ini, la yamutu fiha wa la yahya, enggak mati, enggak hidup. Kalau orang dibakar, kalau sekarang ya ada orang dibunuh, dimutilasi, Masya Allah kejamnya. Dimutilasi kayak apa? Saatnya dibunuh, kemudian kepalanya dihancurkan, diiris-iris jadi kecil-kecil. Kalau sudah mati enggak terasa. Tapi kalau di neraka tidak. Ya. Sehingga mereka minta supaya dimatiin saja. Ya Malik, liyaqdi alaina rabbuk, supaya udah selesai, bunuh kita. Kata malaikat, qala innakum makithun. Enggak. Kalian enggak akan ada yang mati. Kalian semuanya ya, itu enggak ada yang mati. Kalian semuanya akan kekal di dalam neraka. Makanya jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ya. Pentingnya kita kemudian mempelajari ya dan beriman terhadap hari akhir, dan diantaranya adalah adanya siksa neraka. Jadi bagaimana neraka ini kemudian disiapkan untuk orang-orang yang usat, orang-orang yang bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Yang mana mereka kemudian dijerumuskan oleh Allah ke dalam neraka. Maka kita perlu kemudian mempelajari. Dan neraka jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tidak mungkin seseorang ini dimasukkan ke dalam neraka kecuali sudah melakukan ya dan merasakan syahwat-syahwat. Karena Allah Subhanahu wa taala lamma khalaqallahu al-jannata wan nar, ketika Allah Subhanahu wa taala itu menciptakan surga dan neraka. Ya. Jadi ketika surga diciptakan, kemudian ketika neraka diciptakan, Allah memerintahkan malaikat. Tsumma arsala ilaihi malak. Ya. Malaikatnya diperintahkan untuk kemana? Malaikat Jibril diperintahkan untuk melihat surga. Melihat surga. Ketika melihat surga, ternyata cuman begini. Ya. Surga itu indah. Surga itu begini. Akhirnya ketika laporan, bagaimana kau dapati surga wahai malaikat? Ya Allah, pasti semua hambamu masuk surga. Ya. Kenapa? Karena indah luar biasa. Tapi setelah itu ternyata apa? Allah berikan ujian, Allah berikan berikan fitnah, berikan ujian, berikan cobaan, berikan jalan-jalan yang susah. Ya. Setelah itu disuruh ngecek malaikat. Udah sekarang ngecek. Begitu dicek, Masya Allah, mungkin tidak ada yang bisa masuk ke surga. Kenapa? Karena beratnya. Ya. Khuffatil jannatu bil makarih. Surga itu dihias-hiasi dengan apa? Dengan sesuatu yang berat. Pengen taklim berat. Ya. Pengen ibadah berat. Ya. Pengen sedekah berat. Ya. Nah, bedanya kalau neraka. Begitu diciptakan Allah Subhanahu wa taala ya, neraka ini, Allah utus malaikat. Wahai malaikat, ya, coba kamu lihat neraka. Tsumma arsalahu ilan nar wandur ilaiha fa idza yarkabu ba'daha ala ba'din. Ketika dilihat, ternyata neraka ini menakutkan. Apinya itu melahap satu sama lain. Ya. Dan gak bisa dibayangkan bagaimana neraka itu sangat mengerikan. Akhirnya kemudian ketika raja'a, dia kemudian mengatakan, fa bi'izzatika la yadkhulaha ahadun sami'a biha ya Rabb.
Gak akan mungkin ada satu manusia yang akan masuk ke dalam neraka ketika mendengar bagaimana neraka seperti itu. Karena sangat menakutkan, karena sangat-sangat serem. Apinya sampai melahap-lahap mana, dan bahan bakarnya itu tidak kemudian dari apa-apa, tapi dari manusia sendiri. Kalau kita pengen bikin sate, bahan bakarnya mungkin dari kayu, tapi ini bahan bakarnya ya manusia sendiri. Ya. Artinya ulama mengatakan, oh bahan bakarnya aja manusia, ya. Maka kemudian Allah berikan kenikmatan berupa apa? Syahwat. Dan syahwatnya ini bahaya sekali, ya. Begitu sudah diberikan syahwat yang sangat menggiurkan, yang sangat kemudian membuat orang itu terbuai, ya. Sampai kemudian ketika malaikat disuruh ngecek, ketika balik, ya tidak akan ada yang selamat. Kenapa? Karena syahwatnya kanan kiri, atas bawah, luar biasa. Apalagi zaman sekarang, syahwatnya beda dengan zaman lalu. Kalau zaman dulu belum ada internet, zaman sekarang manusia bebas berselancar, ya. Kalau dia tidak punya kontrol, tidak takut sama Allah, tidak punya ilmu, dia akan berselancar kapan saja, ya, di mana saja, ya. Udah kapan saja, di mana saja, nggak peduli, dia akan selalu bersama ya gadgetnya, ya. Kalau dia tidak takut sama Allah Subhanahu wa Ta'ala, dia bisa berhubungan dengan siapa saja yang dia inginkan, ya. Maka sangat penting sekali, ya, kita kemudian mempelajari bab seperti ini, ya. Karena nanti tidak ada, ya, 3 kelompok. Yang ada hanya fariqun fil jannah wa fariqun fis sa'ir. Kalau tidak di surga, ya kemudian di mana? Di neraka. Cuman itu saja, ya. Makanya Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, Rabbana innaka man tudkhilin nar faqad akhzaita. Ya Allah, barang siapa yang kau masukkan ke dalam neraka, maka sejatinya engkau telah menghinakan dia. Maka kalau kita pengen menjadi orang sukses, sukses itu dalam artian tidak hanya sukses di dunia, tapi suksesnya kita itu kalau selamat dari api neraka. Sukses kita bukan kemudian kita bisa lulus masuk ke PNS, atau lulus kita bisa kerja di sana atau sekolah di sana, tapi sukses kita itu lulus masuk surga dan terhindar dari api neraka. Faman zuhziha 'anil nar wa udkhilal jannata faqad faz. Maka barang siapa yang dijauhkan dari api neraka dan dia bisa masuk surga, maka sejatinya dia itulah orang yang menang, ya. Ikhwanil kiram rahimakumullah, ya. Maka kita akan membahas, ya, tentang neraka ini, sifat-sifatnya. Kita akan membahas tentang, ya, bentuk azabnya, nama-namanya, ya, supaya kita tahu bagaimana itu neraka. Yang pertama kita akan bahas tentang akidah Ahlus Sunnah tentang neraka ini, ya. Apakah neraka ini sudah ada apa belum, ya. Ini pembahasan yang memang dibahas oleh ulama. Ahlus Sunnah wal Jamaah itu berkeyakinan bahwasanya neraka ini sudah ada. Neraka ini sudah ada. Dalilnya apa? Di dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, u'iddat lil kafirin. Neraka ini sudah disiapkan, berarti sudah ada, ya. Beda dengan orang-orang Jahmiyah yang mereka mengatakan tidak ada neraka itu. Belum ada, ya. Neraka nanti ketika waktunya. Tapi Ahlus Sunnah wal Jamaah mereka berkeyakinan bahwasanya surga ini sudah ada. Kenapa? Karena Ahlus Sunnah cirinya adalah satu, mengikuti dalil. Qala Allah wa qala Rasul. Kalau di dalam Al-Quran sudah dikatakan u'iddat lil kafirin, bahwasanya neraka itu sudah disiapkan untuk orang-orang kafir, berarti sudah ada, sudah disiapkan. Kemudian dalam hadis yang tadi, lamma khalaqallahu nar, ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan neraka, maka Allah utus malaikat Jibril untuk kemudian ngecek. Nah, ini sudah ada juga, ya. Jadi artinya neraka itu sudah ada. Bahkan
Di antara fungsi neraka sudah ada sekarang ini, ketika di alam barzah orang yang meninggal dunia itu kemudian yang sudah akan masuk neraka sudah diperlihatkan neraka mereka, dibukakan pintu neraka, dan kemudian panasnya api neraka itu sampai kepada mereka. Makanya di dalam Al-Quran Allah berfirman kepada Fir'aun bersama bala tentaranya, an-naru yu'raduna 'alaiha ghuduwan wa 'ashiyya. Neraka itu sudah dipaparkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Fir'aun bersama bala tentaranya. Adapun Jahmiyah mengatakan enggak ada, belum ada neraka. Alasan mereka apa? Dalil mereka apa? Dalilnya, masa Allah menciptakan neraka padahal belum ada gunanya? Untuk apa Allah menciptakan neraka? Belum waktunya. Sedangkan Allah Subhanahu wa taala itu tidak akan menciptakan sesuatu yang batil. Maka wallahu a'lam. Kita nggak tahu, tapi di antara yang kita tahu jawabannya untuk kemudian mengadab orang-orang yang sudah masuk alam barzah yang sudah dipaparkan tadi, Dan itu ada dalil-dalilnya, maka akidah Ahlussunnah api neraka itu sudah ada. Kemudian apakah dia kekal atau tidak? Ahlussunnah juga mengatakan neraka itu apa? Kekal. Meskipun ada yang mengatakan tidak kekal. Tapi jelas dalam Al-Quran khalidina fiha, bahwasanya api neraka itu apa? Kekal. Makanya ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menceritakan penduduk neraka sudah masuk neraka, penduduk surga sudah masuk surga, yu'tabil maut, maka didatangkan kematian. Maka di situ kemudian diucapkan, ya ahlan nar, wahai penduduk neraka, khuludun, kekal, la mauta fiha, tidak ada kematian. Tidak ada kematian, akhirnya kekal. Kemudian jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita bahas tentang luasnya api neraka. Kita sudah membahasnya ketika kita membahas tentang masalah sirat. Api neraka begitu luas. Bagaimana tidak luas? Matahari yang begitu besar, bulan yang begitu besar dimasukkan ke dalam api neraka. Dan sirat ini itu mayuta, sirat ini dibentangkan di mana? Alamat nih jahannam, di atas neraka jahannam. Artinya sirat juga panjang, neraka jahanam juga besar sekali, sangat besar sekali. Dalam hadis yang sahih, bahwasanya pernah terjadi ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sedang jalan-jalan bersama para sahabat, tiba-tiba sami awajabah, ada sesuatu yang jatuh, wush gitu. Ketika itu kemudian Nabi tanya, tadruna ma hadza, tahu nggak kamu apa itu, suaranya apa itu? Qulna Allah wa rasuluhu a'lam. Kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, hadza hajarun, ini adalah batu. Rumiya bihi finnar mundu sab'ina kharifa, yang dilemparkan ke dalam api neraka sejak 70 tahun. Sejak 70 tahun. Fa huwa yahwi finnar al-an. Berarti Masya Allah, dalamnya luar biasa, kemudian besarnya luar biasa. Bagaimana tidak besar? Yuk tabi jahannam, didatangkan neraka jahannam ketika itu. Nah, ketika didatangkan neraka jam, waji'a yauma idin bi jahannam. Yauma idin yatadzakkarul insan. Ketika itu semua manusia berpikir, baru ingat, coba dulu saya itu taklim terus-terusan. Udah ikut taklim, tapi kadang taklim, kadang enggak, kadang taklim, kadang enggak. Dia akan nyesal. Kapan menyesalnya? Ketika neraka jahanam didatangkan, waji'a yauma idzin bi jahannam, yauma idzi yatadzakkarul insan wa anna lahu, apa yang dikatakan, apa yang kemudian disesalkan, apa yang saya berikan tadi. Yaqulu ya laitani qaddamtu li hayati. Ya Allah, seandainya dulu saya tiap hari baca Quran. Ya Allah, seandainya dulu sedekah saya banyak. Ya Allah, seandainya dulu saya begini. Nah, neraka jahanam ini didatangkan, itu ada zimamnya, ada talinya. Berapa talinya? Talinya itu 70.000, 70.000.
Nah, setiap tali itu ada yang nyeret malaikatnya berapa? 70.000 malaikat. Jadi ada 4 miliar 900 juta. Betapa gedenya satu malaikat sayapnya dikepakkan gitu, negara Sodom itu langsung terbalik. Betapa besarnya berarti neraka itu, neraka jahanam. Sampai yang nyeret malaikat itu tidak jutaan, miliaran, luar biasa. Makanya sampai kemudian inna syamsa wal qamar mukawwirani yaumal qiyamah finnar, sungguhnya matahari dan bulan semuanya dibuang, diletakkan di dalam neraka, itu masih halim ta'lati, apakah sudah penuh? Masih dia mengatakan qala hal mim mazid, apakah ada tambahan, Jadi luar biasa jamaah yang dirahmati Allah. 4 miliar 900 juta malaikat itu sudah menjadi bukti bahwasanya neraka jahanam besar. Manusia besarnya sudah tidak seperti ini lagi. Dalam riwayat giginya saja sampai segede gunung Uhud. Berarti manusia mulai dari awal sampai akhir yang bermaksiat masuk neraka, itu neraka nggak penuh-penuh. Berarti luar biasa besarnya. Kemudian tingkatan-tingkatan neraka. Seperti yang saya sampaikan di awal tadi. Artinya neraka itu ada tingkatan-tingkatannya, ada darokatnya. Apakah azabnya sama? Ya mungkin beda juga. Sebagaimana tingkatan surga, nikmatnya surga berbeda-beda, maka kemudian tingkatan azab neraka juga berbeda-beda. Maka ada tingkatan nerakanya, usatul muwahhidin, orang-orang yang bertauhid tapi bermaksiat. Ini nerakanya ibaratnya derajatnya paling atas. Kemudian baru orang-orang kafir, orang-orang musyrik. Setelah itu yang paling dalam nerakanya siapa? Orang-orang munafik. Innal munafiqina fit darkil asfali minan nar walan tajida lahum nasira. Orang munafik kenapa? Karena dia berpura-pura, dia menipu. Yukhadi'una Allah walladzina amanu wama yakhda'una illa anfusahum. Mereka sebetulnya tertipu sendiri. Munafik yang paling dalam, ngerogoti dari dalam, diletakkan di depan nyandungi, diletakkan di tengah nyerimpeti. Orang munafik diajak berjuang, kalau jadi orang biasa gembosi, melemahkan dari dalam. Jangan usah ikut ini. Diletakkan di depan, nggak akan maju-maju, memang menghalangi jangan sampai maju. Seperti itu. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Jadi neraka juga ada tingkatan-tingkatannya. Makanya di antara yang paling rendah, Nabi SAW mengatakan, Inna ahwana nas adzaban yaumal qiyamati rajulun. Sesungguhnya manusia yang paling ringan azabnya di dalam neraka yaitu seorang laki-laki, yudau fi mahmasati rijlahi jamratun, diletakkan di telapak kakinya jamrah. Dari telapak kakinya ini ada api bara. Kemudian api bara yang sangat panas ini mulai bergerak sampai kemudian mata kaki, sampai kemudian paha, sampai kemudian kemaluannya, perutnya, dan akhirnya kemudian mendidih otaknya. Jadi nggak langsung kemudian seret yang dirasakan di otaknya, enggak. Bayangkan mulai dari kakinya, mulai dari kakinya. Makanya dalam satu riwayat mereka ada yang dibakar ini dan kemudian kena semuanya. Dan kita akan sebutkan nanti macam-macam azab yang ada di neraka. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi tingkatan azab neraka ini juga berbeda-beda sebagaimana tingkatan nikmat yang ada di surga. Kemudian apakah pintu neraka itu sama dengan pintu surga? Neraka itu memiliki pintu
Dan pintu neraka kata Allah Subhanahu wa taala, laha sab'atu abwab likulli babim minhum juz'un maqsum. Jadi ada 7 ya pintu, dan setiap pintu ya itu ditutup oleh Allah. Tutupnya rapat ibaratnya. Jadi bayangkan Pak, kalau kita itu goreng itu masih belum ditutup, itu ya biasa. Tapi kalau goreng ya, kita pengen goreng bikin ayam gitu, tapi tempat gorengannya itu tertutup, betul-betul ditutup, itu akan lebih matang sampai dalam. Makanya ada namanya presto. Kalau presto itu kalau kita masak goreng bandeng ya, itu mungkin matang, tapi durinya masih alot. Ya. Neraka jahanam pintu-pintunya itu ditutup rapat sehingga apinya muter saja sampai di situ, muter, betul-betul muter. Ya. Maka ketika muter terus itu panasnya ya luar biasa. Ya. Panasnya luar biasa. Kenapa? Ya karena muter sampai di situ, kemudian muter semuanya. Ya jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi azabnya ya sangat-sangat menakutkan. Makanya di antara nama-nama neraka ya yang panas ada namanya yang kita kenal, ada nama neraka Al-Hawiyah. Disebut neraka Hawiyah itu apa? Hawa Yahwi ya. Itu jatuh karena memang dijatuhkan ya. Orang yang akan masuk neraka digiring dulu, setelah digiring itu dorong-dorong ya. Yauma yud'auna ila nari jahannam da'a. Tidak kemudian enak, enggak, didorong-dorong. Wasiqal ladina kafaru ila jahannam ya. Wasiqal ladina kafaru ila jahannam zumara ya. Mereka di apa ya? Wasiqa itu digiring ya. Ya kita nggak bisa membayangkan bagaimana, tapi mereka digiring. Bagaimana binatang itu digiring, kemudian setelah itu didorong-dorong. Ya, yauma yud'auna ila nari jahannam da'a. Setelah itu baru kemudian dilemparkan ke neraka. Makanya ada namanya neraka Al-Hawiyah. Ada neraka Al-Hawiyah. Kemudian ada namanya ladha. Ya, disebut ladha karena ya sangat panas sampai menyala-nyala. Ya. Ada juga kemudian al-hutamah. Kenapa? Karena apinya itu melumat. Jadi begitu masuk langsung but, menghabiskan langsung ya, melumat ya. Ada namanya ya neraka jahim ya. Disebut jahim karena apinya juga sangat panas. Ada jahanam. Disebut jahanam kenapa? Karena jahanam itu paling bawah qa'r. Dia adalah ya lembahnya neraka yang sangat dalam. Disebut sakor karena kalau udah membakar itu nggak akan nyisa ya. Masalakakum fi sakor ya. Disebut sakor karena kalau sudah masuk ke neraka itu dia tidak akan tersisa ya. Disebut juga kemudian sijin, penjara. Dari nama-namanya Al-Hawiyah, kemudian Ladha, kemudian Hutamah, kemudian ya Jahim, kemudian Jahannam, kemudian Sijin. Jadi dia itu dilemparkan dari atas, kemudian dia menyala-nyala, kemudian dia menyala-nyala ya Hutamah, kemudian dilumat. Setelah itu kemudian setelah Ladha, Hutamah, kemudian dia Jahim, sangat panas sekali, dan Jahannam berada di bawah qa'r ya. Setelah itu Sijin, seakan-akan dia akan dipenjara terus-terusan di dalam neraka itu ya. Jadi orang yang masuk ke dalam neraka, masya Allah, naudzubillah, mudah-mudahan kita dijauhkan Allah Subhanahu wa taala dari neraka. Dia seakan-akan mendapatkan apa? Sifat-sifat seperti bi'sal qaror. Makanya namanya ya disebut juga bi'sal qaror, seburuk-buruk tempat kembali. Bi'sal masir, bi'sal qaror, seburuk-buruk ya tempat. Bi'sal masir, seburuk-buruk tempat kembali. Bi'sal wirdul mawrud, seburuk-buruk tempat yang didatangi. Tersebut juga darul fasikin, tempatnya orang fasik ya. Asfala safilin, tempat yang paling bawah ya. Kemudian su'uddar, rumah yang buruk. Ini menggambarkan betapa ya di situ itu ya tempat yang sangat-sangat ya menjelekkan ya. Jamaah yang dirahmati Allah, teman-teman ya. Kemudian azabnya itu di neraka luar biasa. Jadi kalau sudah
masuk ke dalam neraka, jangan dibayangkan adab yang di dunia. Kenapa? Karena Allah Subhanahu wa taala sendiri berfirman, la yu'adzibu adabahu ahad. Allah itu adabnya itu enggak ada yang menyerupai. Bagaimana, kayak seperti apa, ya. Jadi adabnya sangat pedih sekali, ya, menakutkan. Kemudian kita sampai di bahan api neraka, ya. Waquduhan nasu wal hijarah. Bahan api neraka itu adalah manusia itu sendiri dan juga batu-batu, ya. Fa illam taf'alu wa lan taf'alu fattaqun nar allati waquduhan nasu wal hijarah, ya. Waquduhan nasu wal hijarah. Bahan bakarnya adalah manusia dan juga batu. Kenapa batu? Ya, batu yang ketika dibakar luar biasa makin panas, ya. Kemudian dia nempel, ya. Batunya nempel di orang-orang, ya. Jadi kenapa kok kemudian yang dibakar itu bahan bakarnya manusia? Ya, karena ini menakutkan. Seperti yang saya sampaikan tadi. Kalau kita pengen bakar ikan, bakar apa, kita cari bahan bakarnya dulu. Nah, ini udah bahan bakarnya dari manusia yang disiksa. Ya, udah dia yang disiksa, dia juga jadi bahan bakar, ya. Kemudian di situ juga ada penjaganya. Penjaganya jangan kemudian diremehkan, sebagaimana ketika orang-orang kafir Quraisy diberitahu bahwasanya ketika turun ayat ini, ya, 'alaiha tis'atu asyar, bahwasanya penjaga api neraka itu cuma 19, 19 malaikat. Maka apa yang dikatakan oleh Abu Jahal ketika itu, kalau cuma 19, nah kita ini semuanya nanti akan masuk neraka, kata Muhammad. Ya udah, ya kita lawan aja. Sebagian mereka mengatakan kita lawan aja. Loh, kita kok ngapain lawan? Ya udah, kita ini aja. Kan kita punya emas, kita ini bayar, kita kalau mau mati kita bawa emas, bawa ini, ya. Makanya kemudian turun juga ayat, yawaddul mujrimu law yaftadi min adabi yauma idzin bibani, ya. Seorang orang mujrim itu pengen nanti kalau seandainya, ya, masuk neraka, mereka akan kemudian membayarnya, membalasnya dengan harta yang mereka miliki, dengan anak-anak mereka, dengan ini, ya. Tapi nggak bisa, ya. Tidak laku uang, tidak laku harta, tidak laku apa yang kita punya. Begitu juga, ya, penjaganya api neraka itu tidak seperti penjaga yang ada di dunia ini, ya. Disebutkan oleh Allah alaiha tis'ata asyar. Ini penjaganya bengis, ya. Disebutkan, ya, ghiladun syidad, ya. Sangat-sangat keras dan kasar, ya. Udah keras, kasar lagi, ya. Kemudian mereka besar. Satu malaikat aja bisa menghabiskan dunia ini, apalagi 19, ya. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, setelah itu kita bahas seperti apa panasnya api jahanam, ya. Jadi kalau di dunia ini paling panas apa? Ada api, ya. Kalau api biasa ini mungkin berapa? Kalau panas 100 derajat atau berapa derajat. Tapi kalau di di api Gunung Merapi, kalau dulu ada namanya wedhus gembel, ya. Wedhus gembel itu dikatakan juga katanya panas sekali berapi itu. Sampai ada yang mengatakan, ya, panasnya wedhus gembel itu mungkin sampai 800 derajat. Ya, sampai 800 derajat panas banget, ya. Iya, jadi langsung habis, ya. Kalau panas Korean itu kan mungkin bakarnya masih lama, tapi ini langsung habis 800 derajat. Nah, bagaimana dengan api neraka? Ya. Diriwayatkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu an, ya, dari Imam Muslim, Nabi Shallallahu alaihi wasallam mengatakan, narukum hadhil lati yukidu ibnu Adam, ya. Api kamu yang kamu pakai sekarang ini itu juz'un min sab'ina juz'an min harri jahannam. Itu satu bagian dari 70 bagian panasnya api neraka, ya. Kemudian sahabat mengatakan, wallahi ya Rasulullah in kanat lakafiyatan. Wahai Rasulullah, api yang ada di dunia ini sudah cukup sekali panas. Maka apa yang dikatakan Nabi? Fa innaha fuddilat 'alaiha bi tis'atin wa sittina juz'a. Ya. Neraka jahanam apinya itu, ya, 69 kali lipat lebih panas. Jadi bayangkan begini, kalau di dunia ini ada api yang paling panas,
itu dikalikan lagi dengan 69. Setiap perkalian sekalinya itu panasnya adalah seperti api yang di dunia yang paling panas. Kalau di dunia itu ada api yang paling panas yaitu 800 derajat, berarti kali ya 69. Betapa panasnya ya. Wong kita api dunia aja tidak bisa menahannya. Gak ada satu orang pun yang berani ya kemudian tahan dibakar. Ada yang kemudian orang yang akrobat itu berani kayak seakan-akan gini. Nah itu cuman ya trik saja ya. Kalau kemudian benar-benar dibakar nggak akan ya. Di YouTube kelihatan orang-orang Buddha atau orang apa itu ya, mereka membakar sendiri kepalanya tapi nggak dibakar, cuman gerakan agak cepat begini ya, kemudian dilelet-leletkan ya. Nggak ada. Yang ada ketika ada orang yang kebakaran, sebelum mereka kemudian meninggal pasti teriak ya. Kenapa? Karena panasnya. Pernah terjadi di Semarang ya, penjara kebakaran, sedangkan dia berada di mana? Di dalam penjara. Itu teriakannya keras luar biasa. Sebelum kemudian mengecil akhirnya apa? Meninggal. Ya. Artinya itu neraka, apa itu api dunia ya. Apalagi api ya fi samumin wa hamim wadillin miyahmum. Bayangkan Pak, kalau di dunia orang itu musim panas atau berada di dalam ya, situasi yang panas, mereka akan mencari-cari apa? Air. Mencari-cari apa? Mencari-cari ya naungan. Di akhirat juga, di neraka juga ada namanya air, ada juga naungan. Tapi air yang ada di neraka itu tidak ada yang dingin, naungan yang ada di neraka nggak ada naungan dingin. Bayangkan asap yang menggumpal sampai hitam itu bisa jadi naungan, tapi naungannya itu panas. Air yang mereka cari-cari ya, itu juga mereka maunya air dingin, tapi ternyata air apa? Panas, gak ada yang dingin. Kalau kita di Saudi musim panas, itu betul-betul panas. Malam pun panas karena anginnya. Pengennya itu ada angin, kipas angin. Nah kipas angin kalau anginnya panas buat apa? Ya. Kalau anginnya panas ya. Tapi kalau anginnya dingin ya senang. Di neraka nggak ada harapan dingin, ya. Nggak ada harapan dingin. Ya. Jadi semua panas, subhanallah. Jadi panasnya luar biasa. Kemudian model siksaan yang diterima, ya apa makanannya, apa minumannya, ya. Makanan orang-orang penduduk neraka, ya disebutkan, ya ta'amuhum dari zakum, ya dari, ya ada namanya dari, ya. Ada namanya zakum, ada namanya dughusah ya. Disebutkan laisa lahum ta'amun illa min dari ya. La yusminu wala yughni min ju'. Makanannya nggak bisa bikin kenyang, nggak bisa bikin apa? Ya. La yusminu wala yughni min ju'. Tidak bisa bikin gemuk, nggak bisa bikin kenyang. Ya, makanya kadang-kadang orang itu ya hati-hati makan seperti ini. Kita ada yang makan seperti ini yo gak kenyang, yo gak gemuk ya. Kayak apa, sifat kayak apa itu ya. Kayak rokok ibaratnya. Ngerokok bolak-balik ya tetap apa? Tetap lapar ibaratnya gitu ya. Jadi makanannya yang pertama itu dari ya, yang enggak minyak. Kemudian dughasah ya. Yang dia itu kayak ada duri, bukan durian. Kalau durian Masya Allah ya. Duri, ya. Duri kemudian dimakan. Bayangkan, onta aja kalau di Arab Saudi itu, mereka nyari makan. Itu kalau kemudian salah makan, daun dikira daun tapi ada durinya, itu masuk, betapa mereka itu merasa kesakitan. Jangankan onta, kita kalau lagi semangat makan, pengen makan ikan bakar, enak ini bandeng, tiba-tiba kemudian saking semangatnya ya, kayak kemarin tuh pas bakaran bandeng, tiba-tiba kemudian masuk, waduh kayak apa itu ya, padahal yang sangat kecil ternyata ya. Nah, kalau besar udah ada yang operasi ya. Adapun zakum jamaah yang dirahmati Allah ya,
Dalam Al-Quran disebutkan zakum, inna syajarataz zakum ta'amul athim, kal muhli yaghli fil butun ka ghalyil hamim. Ya. Zakum, kata Nabi SAW, lau qutirat, seandainya diteteskan getahnya zakum itu, la afsadat, itu akan merusak ya penduduk bumi ini dan ma'ayyashahum, hidup mereka, makanan mereka, semua rusak hidup. Kenapa? Saking baunya. Ya. Nabi SAW mengatakan, lau anna qatratan minaz zakum qutirat fid dari dunia. Kalau seandainya satu tetes dari getahnya pohon zakum itu netes di dunia, la afsadat, itu akan merusak semua yang ada di dunia ini. Ya. Ma'ayyashahum, kehidupannya rusak saking busuknya. Fakaifa, maka bagaimana, kata Nabi, biman yakunu ta'amu, orang yang kemudian makanannya itu zakum. Kita kalau seandainya di tempat ini ada kipasnya atau ada AC-nya, ada kemudian lemari esnya, ada makanannya, tiba-tiba satu orang bawa bangkai busuk dari tikus yang mati, yang busuk sekali, kita kuat nggak di sini? Nggak kuat. Itu bangkai tikus, apalagi zakum. Ya. Luar biasa zakum itu. Kemudian jamaah yang dirahmati Allah, di antara makanannya adalah ya neraka itu ya jadi makanan api bara. Innal ladzina ya'kuluna amwal yatama dzulman innama ya'kuluna fi butunihim nara. Sungguhnya orang yang makan dari ya harta anak yatim, sesungguhnya yang dimakan itu adalah apa? Api neraka. Adapun minuman, mereka minta minum. Kenapa? Karena sejak mereka kemudian mulai dari padang mahsyar, kemudian mengikuti proses, mereka kepanasan. Makanya kata Syekh Al-Utsaimin, mereka itu butuh yang namanya minuman. Makanya kemudian yang digiring ke padang mahsyar, mereka mengatakan di situ ada namanya al-haud, ada namanya telaga. Mereka butuh minuman. Mereka kehausan. Makanya dalam Al-Quran disebutkan, wanada ashabun nari ashabal jannah an afidu alaina minal ma. Sedekah yang paling utama ketika itu air. Makanya di dunia ini juga sedekah air, masya Allah sangat besar nilainya. Jadi teman-teman yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, jangan remehkan sedekah kita air, apalagi kemudian air untuk majelis ta'lim, air untuk kemudian kebaikan-kebaikan. Ya, pernah Sa'ad bin Abi Waqqas mengatakan, ya Rasulullah, inna ummi matat, wahai Rasulullah, sesungguhnya ibu saya meninggal dunia, wa kanat tuhibbus sadaqah, dan ibu saya itu senang dengan sedekah. Kalau seandainya masih hidup pasti pengen sedekah, afa atasaddaqu anha, apakah saya boleh bersedekah ya Rasul untuk ibu saya? Maka Nabi mengatakan boleh. Kemudian beliau mengatakan, ya Rasul, sedekah apa kira-kira yang baik? Kata Nabi, ijril ma, alirkan air, sedekah air. Karena air ini enggak kemudian kita lihat, oh cuma air aja. Air sangat-sangat bermanfaat. Jangan sampai kita berpikir Nabi mengatakan sedekah air itu kenapa? Karena di Saudi sana panas, butuh air. Di mana-mana butuh air. Ya. Air, meskipun air gelasan kita kemudian mau berikan untuk ya kaum muslimin, sangat penting sekali. Nah, sedekah air ini utama, dan ini termasuk juga yang dimintai oleh penduduk neraka. Wanada ashabun nar, penduduk neraka nanti berteriak-teriak, memanggil siapa? Ashabal jannah, penduduk surga. Supaya apa? An afidhu alaina minal ma, supaya ditimpahkan, supaya berikan apa? Air, kepanasan ya. Tapi ternyata apa? Setelah dia minta minum, dikasih minum bahwa yughasu bima'in kal muhli ya yashwil wujuh. Diberikan air yang sangat-sangat mendidih, yang sampai kemudian wajahnya itu habis gara-gara kena air itu ya. Wasuku ma'an hamiman faqatta'a am'a'ahum, diberikan minuman yang sangat panas sekali sampai usus-ususnya habis, putus-putus. Kenapa? Karena sangat panas. Dikasih minum apa? Air? Enggak. Dikasih minum dengan apa? Ghassa, ghislin. Ya, apa itu? Cairan-cairan yang dikumpulkan dari nanah, kumpulan-kumpulan cairan-cairan yang kemudian busuk itu, ya, dari ghislin, ghassa, ya. Naudzubillah, summa naudzubillah. Mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala menjauhkan kita semuanya, ya,
dari azab api neraka jahanam ini. Ya. Kemudian apakah orang yang ada di neraka dikasih pakaian? Ya. Mereka juga dikasih pakaian, tapi pakaiannya adalah azab. Ya. Ada yang ulama mengatakan subhanallah, maha suci Allah yang kemudian membuatkan pakaian berupa api neraka. Apinya itu bisa menjadi pakaian. Ya. Dan di antara pakaiannya adalah min qatiran. Ya. Was sarabiluhum min qatiran wa takhsha wujuhahumun nar. Ya. Pakaian mereka terbuat dari cairan-cairan tembaga, ya, yang sangat panas, ya. Di antaranya, ya. Jadi mereka juga dikasih pakaian. Termasuk Nabi pernah bersabda, an-naihah, perempuan-perempuan yang meratapi kematian. Illam tatub, kalau mereka tidak bertaubat sebelum mereka meninggal, ya, itu akan diapakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya. Disebutkan tuqamu yaumal qiyamah wa 'alaiha sirbalun min qatiran. Maka pada hari kiamat kelak mereka akan dipakaikan pakaian dari tembaga, ya, yang pakaian dari tembaga ini sangat panas dan juga gatalnya luar biasa, ya. Gatalnya luar biasa. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Dan mereka itu di sana tidak hidup dan tidak akan mati. La yamutu fiha wa la yahya. Kullama nadijat juluduhum badalnahum juludan ghairaha liyadhuqul adzab. Setiap kulit ini sudah matang akan diganti dengan kulit yang lain. Kenapa kok kulit? Karena kulit ini yang paling bisa merasakan pedihnya, sakitnya, ya, apa yang dirasakan tubuh kita ini. Makanya, ya, Allah Subhanahu wa taala sebutkan kulit. Dan itu terus-terusan berulang-ulang. Kalau sudah rusak diganti lagi, kalau sudah rusak diganti lagi. Dan mereka tidak pernah mengingat nikmat satu pun yang pernah dia rasakan di dunia. Makanya nanti jamaah yang dirahmati Allah, ketika mereka sudah berada di dalam neraka, ketika mereka itu kemudian dicelupkan oleh Allah ke dalam neraka satu kali celupan, dan ini adalah testimoni percobaan, akan didatangkan oleh Allah Subhanahu wa taala, kemudian dicelupkan oleh Allah ke dalam api neraka satu kali celupan. Kemudian Allah tanya kepada orang ini, ya fulan, hal ra'aita na'iman qad? Wahai fulan, apakah kamu masih merasakan kenikmatan-kenikmatan yang pernah kamu rasakan di dunia? Harta yang selama ini kamu kumpulkan dengan cara haram, wanita-wanita yang mungkin kamu zinai, jabatan-jabatan yang kamu dapatkan dengan cara yang tidak benar, semua itu yang kamu rasakan nikmatnya di dunia, apakah masih kamu rasakan ketika dicelupkan ke dalam neraka yang panasnya luar biasa itu? Orang ini kemudian mengatakan, wallahi ya Rabbi, ma ra'aitu na'iman qad. Demi Allah, saya enggak merasakan secuil, sekecil apapun nikmat itu ya Allah. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim dalam sahihnya, jamaah. Bayangkan, hadis yang sahih ini mengingatkan kita semuanya betapa meskipun kita ini nikmat luar biasa di dunia yang kemudian kita kejar luar biasa, kaki dijadikan kepala, kepala dijadikan kaki, kita peras keringat kita, kita banting tulang kita, 24 jam penuh kita gunakan untuk mencari dunia, begitu dapat. Dan kita hanya mementingkan dunia tanpa kita tidak mau berpikir dengan akhirat kita, yang kalau seandainya naudzubillah masuk ke dalam neraka, semua itu lupa. Kita bawa orang yang paling nikmat, yang di dunia yang paling nikmat, dia menjadi orang yang paling kaya. Ibaratnya seandainya dia minta ini dengan hanya sekedar ya acungkan jempolnya pasti dikasih. Tapi ketika dia tidak mau beriman kepada Allah, tidak mau beramal soleh, tidak mau bersungguh-sungguh untuk buat soleh, belajar ilmu, memahaminya, mengamalkannya, mendakwahkannya, bersabar atas segala semuanya itu,
ya, maka kalau dia tidak bisa melakukan itu dan masuk neraka, semua kenikmatan yang dia rasakan selama dia hidup di dunia tidak ada apa-apanya. Dia hanya akan merasakan kesengsaraan yang satu harinya ketika di akhirat itu ya khamsina alfasanah, seperti 50.000 tahun. Maka teman-teman yang dirahmati Allah, jangan sampai kemudian kita berhayal dan mengatakan nggak apa-apa, yang penting kita sudah mengucapkan la ilaha illallah, kita sudah sholat, nggak perlu kemudian kita takut ya pasti akan masuk surga. Jangan ya. Neraka satu harinya saja ya seperti khamsina alfa sana, dan betapa panasnya api neraka ya yang kita gambarkan, dan sedetail apapun kita menggambarkan neraka, azabnya, siksanya, itu tidak apa-apa dengan tidak ada apa-apanya dengan yang hakiki, karena tidak disebutkan dengan detail dan semua di dalam hadis dan di dalam Al-Quran. Tidak ada ya mata yang sudah pernah melihatnya, telinga mendengarnya, jangankan melihat, mendengar aja tidak ada, jangankan kemudian mendengar, bahkan yang terdetik dalam hati juga tidak sama, karena hukuman di sana lebih berat daripada apa yang kemudian sudah digambarkan. Mudah-mudahan kita dijauhkan oleh Allah Subhanahu wa taala dari panasnya ya siksa api neraka, dan mudah-mudahan kita didekatkan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan surga dan semua amalan yang bisa menuju ke surganya. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan membawa manfaat bagi saya khususnya dan umumnya bagi teman-teman sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Mungkin cukup atau ada yang perlu dibahas? Ya, kita cukupkan ya dengan membaca kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.